Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Fajria Zahra dengan NIM 19034310007 dari jurusan Teknik Elektro, Program Studi Instrumentasi dan Kontrol Industri. Video ini merupakan salah satu tugas untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester 2 mata kuliah Fisika Instrumentasi. Penjelasan saya kali ini dikutip dari salah satu jurnal berjudul Aplikasi Hukum Archimedes sebagai pengukur massa benda di atas kapal menggunakan rotary encoder. Lalu kenapa sih dalam percobaan ini menggunakan sensor rotary encoder? Sebelum menuju ke penjelasan kenapa menggunakan sensor rotary encoder, saya akan menjelaskan sedikit mengenai hukum yang terkait dengan percobaan tersebut, yaitu hukum Archimedes. Pernah nggak sih kalian merasa saat di dalam kolam renang tubuh kalian terasa lebih ringan? Nah, kejadian tersebut merupakan salah satu fenomena hukum Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi jika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan memperoleh gaya yang disebut gaya apung atau gaya ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkannya. Oleh karena itu, saat di dalam kolam renang tubuh kalian akan terasa lebih ringan. Dari bunyi hukum Archimedes tersebut didapat persamaan umum W aksen sama dengan W dikurang FA, di mana W aksen adalah berat semu dalam air, W adalah berat di udara, dan FA adalah gaya Archimedes. Dari persamaan umum tersebut didapat penurunan rumus pada benda diam terapung, yaitu VB sama dengan VA plus VC, di mana VB volume benda, VA volume benda yang terapung, dan VC volume benda yang tercelup. Selanjutnya, penjumlahan gaya pada arah sumbu vertikal, itu sigma Fy sama dengan gaya ke atas dikurang berat beban, sehingga didapat sigma Fy sama dengan 0. Karena sigma Fy sama dengan 0, maka didapat gaya ke atas sama dengan berat bebannya, lalu persamaan tersebut diturunkan menjadi ρ F dikali Vc sama dengan ρ B dikali Vb. Karena nilai Vc lebih besar dari Vb, maka nilai ρ F lebih besar dari ρ B. Lalu dapat disimpulkan bahwa suatu benda yang tercelup ke dalam fluida akan diam terapung jika massa jenis fluida lebih besar dari massa jenis benda. Pada percobaan yang saya kutip kali ini mengamati perubahan level air yang dipengaruhi oleh massa benda di atas kapal, yang mana level air ini menjadi variabel fisika yang akan diamati. Dari penurunan persamaan hukum Archimedes yang telah dijelaskan sebelumnya, pada percobaan yang saya kutip kali ini akan dilakukan kalibrasi persamaan, yaitu antara level air dengan volume. Berikut data kalibrasi antara volume dengan level air sehingga didapat grafik karakteristik persamaan. Seperti yang kita ketahui bahwa di atas kapal selalu dalam kondisi yang tidak stabil, di mana akan bergerak tidak beraturan karena pengaruh pergerakan air. Maka dari itu dibutuhkan sensor yang dapat merasakan posisi suatu benda yang kecenderungan tidak stabil. Karena hal tersebut, sensor yang memungkinkan adalah sensor rotary encoder tipe incremental. Lalu, sensor rotary encoder itu apa? Sensor rotary encoder ini umumnya menggunakan sensor optik untuk menghasilkan serial pulsa yang dirasakan dari posisi, kecepatan, dan akselerasi, sehingga posisi sudut suatu poros benda berputar dapat diolah menjadi informasi berupa kode digital oleh rotary encoder untuk diteruskan oleh rangkaian kendali. Pada percobaan yang dikutip ini telah dilakukan kalibrasi sensor sehingga didapat grafik karakteristik sensor hubungan antara level air dengan pulsa yang dikeluarkan. Dari kedua grafik tersebut, yakni grafik karakteristik persamaan dan karakteristik sensor, terdapat kesamaan, yakni pertambahan level air selalu linear dengan volume dan banyaknya pulsa yang dihasilkan sensor. Terdapat dua jenis sensor rotary encoder, yaitu incremental rotary encoder dan absolute rotary encoder.
Kelebihan incremental rotary encoder yaitu harganya lebih terjangkau dibandingkan absolute rotary encoder. Sedangkan kelemahannya apabila supply dimatikan, maka pembacaan posisi shaft akan terreset. Kelebihan absolute rotary encoder yaitu output dalam bentuk digital dan memiliki kemampuan dalam menentukan posisi absolut. Sedangkan kelemahannya harganya relatif mahal karena membutuhkan banyak photocells dan kelurusan dalam penyusunannya harus tepat. Jika tidak, maka encoder sekali-kali akan menghasilkan data yang salah. Nah, karena itulah mengapa percobaan yang dikutip kali ini menggunakan sensor rotary encoder. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan penulisan, kata, dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.